Nah, Bapak Ibu, di video kali ini ada berita yang kurang menyenangkan yang dialami oleh salah satu Bapak Ibu pensiunan, dan ini wajib diketahui oleh pensiunan PNS yang lain supaya tidak kejadian serupa Bapak Ibu ya. Ini pengalaman dari salah seorang ibu pensiunan yang dibagikan di grup, dan ini kita berterima kasih karena membagikan pengalamannya, sehingga kalau ini terjadi kepada Bapak Ibu pensiunan PNS yang lain, ini bisa diantisipasi. Ini dari Ibu Rohma ya, beliau membagikan seperti ini pengalamannya kemarin ya. Kita baca sama-sama. Hati-hati dan waspada bagi anggota Taspen. Banyak penipu mengatasnamakan PT Taspen. Barusan ada telepon masuk mengatasnamakan PT Taspen. Dia mengaku dari Taspen Pusat dan mengetahui semua data-data kita dengan jelas dan benar, mulai dari nama, alamat, status, dan semuanya. Dia minta nomor WhatsApp. Saya tidak percaya begitu saja, tapi mereka sangat pintar bicara. Saya bilang ke dia, saya akan hubungi PT Taspen Daerah. Apakah benar ada pemberitahuan seperti yang Anda jelaskan tadi? Dia bilang, ini pemberitahuan dari Taspen Pusat. Kemudian saya bilang, tetap saya akan hubungi Taspen Daerah, karena tidak mungkin ada pemberitahuan dan Taspen Daerah tidak tahu. Akhirnya belum selesai pembicaraan, telepon dimatikan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ibu ini mendapatkan telepon ya dari nomor yang tidak diketahui, mengatasnamakan dari Taspen Pusat. Entah apa maksudnya. Yang pertama dia minta nomor WA. Lalu tentu akan ada permintaan-permintaan berikutnya. Tapi bagusnya respon dari Ibu Rohma ini bagus. Dia mengatakan akan konfirmasi dulu ke Taspen Daerah. Nah, tapi belum selesai ngomong, tiba-tiba yang menelpon yang mengaku dari Taspen Pusat itu matikan teleponnya. Itu menandakan memang dia bukan orang yang dari Taspen Pusat. Dan ini Bapak Ibu perlu dipahami, beberapa hari yang lalu Taspen Pusat justru mengeluarkan pemberitahuan edaran pengumuman yang isinya adalah jika ada yang menelpon mengatasnamakan Taspen, maka jangan direspon Bapak Ibu. Itu pasti bukan dari Taspen, karena Taspen tidak pernah memberitahukan atau mengumumkan sesuatu atau meminta sesuatu, apalagi data-datanya Bapak Ibu melalui telepon. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi bagus langkah dari Ibu Rohma ini mengkonfirmasi ke Taspen Daerah. Jadi seperti itu Bapak Ibu, harus diantisipasi, jangan mudah memberikan data-datanya Bapak Ibu kepada orang atau telepon yang tidak dikenal. Bapak Ibu, pengumuman Taspen ini dikeluarkan kemarin. Ini kita lihat sama-sama, kita cek sama-sama pengumuman dari Taspen untuk meyakinkan bahwasanya memang Taspen juga sudah menyampaikan hal ini untuk tidak memberikan data kepada pihak yang mengatasnamakan Taspen melalui telepon. Jadi Bapak Ibu, baru-baru ini PT Taspen mengeluarkan sebuah pengumuman ya. Kita baca sama-sama. Kami mengingatkan kepada seluruh peserta agar lebih berhati-hati terkait permintaan pembaharuan data Taspen yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti permintaan data yang berisi nama, alamat, dan NIP peserta. Adapun hal yang perlu diperhatikan, 1. Taspen tidak pernah meminta data pribadi melalui telepon. Kedua, jangan mudah percaya jika ada permintaan data yang mengatasnamakan pihak resmi, terutama jika tidak ada pemberitahuan resmi atau surat tugas. Jadi Bapak Ibu, ini perlu diwaspadai jika ada yang menelpon kemudian meminta data Bapak Ibu, mengatasnamakan mengaku dari PT Taspen. Kalau lewat telepon itu dipastikan bukan dari Taspen. Karena Taspen sendiri menyampaikan dalam pengumuman ini tidak pernah meminta data pribadi peserta. Peserta yang dimaksud di sini adalah peserta Taspen ya, termasuk Bapak Ibu pensiunan. Tidak pernah Taspen meminta data melalui telepon. Kedua, jangan percaya meskipun mengatasnamakan pihak resmi. Kecuali Bapak Ibu memang Bapak Ibu di kantornya Taspen diminta datanya untuk keperluan Bapak Ibu, yaitu wajar-wajar saja barangkali ya. Tapi kalau via telepon itu jangan, karena dipastikan itu bukan dari Taspen. Kemudian untuk memastikan keakuratan informasi yang peserta terima,
Pastikan hanya mengacu pada kanal resmi Taspen. Segala informasi resmi mengenai Taspen akan selalu disampaikan melalui website resmi kami di www.taspen.co.id atau di call center 1500919 serta melalui akun resmi media sosial Taspen tertanda Corporate Secretary Taspen. Nah, jadi Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat terkait Taspen ya harus dari website resminya Taspen atau dari media sosialnya Taspen Bapak Ibu. Nah, bisa juga melalui channel ini karena ketika kami menyampaikan informasi dari Taspen, kami pastikan informasi itu valid. Karena kami apa yang kami lihat, apa yang kami dapatkan dari medianya Taspen, baik itu media sosialnya maupun websitenya, kami akan sampaikan apa adanya Bapak Ibu. Bisa dicek, ini adalah notifikasi atau pengumuman resmi dari Taspen di media sosialnya. Bapak Ibu akan menemukan pengumuman ini ketika Bapak Ibu buka media sosialnya Taspen seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu ya pengumuman dari PT Taspen. Kalau kita coba simpulkan apa pemberitahuannya. Yang pertama, jangan berikan data pribadi Anda kepada orang yang mengatasnamakan Taspen, apalagi melalui telepon. Yang kedua, petugas Taspen yang meminta data selalu membawa surat tugas. Seperti itu. Ya Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan diteruskan ke Bapak Ibu pensiunan PNS yang lain. Informasi ini boleh di-share seluas-luasnya untuk diketahui oleh banyak pensiunan. Karena memang per hari ini Bapak Ibu banyak sekali modus-modus ya untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya dengan cara-cara yang tidak benar. Salah satunya barangkali dengan meminta data pribadi seseorang lalu data itu bisa disalahgunakan. Nah, itu perlu diantisipasi jangan sampai terjadi kepada Bapak Ibu sekalian. Pastikan sekali lagi untuk tidak memberikan data pribadi Bapak Ibu kepada orang yang via telepon mengatasnamakan PT Taspen. Nah, sekali lagi kita berterima kasih kepada Ibu Rohma yang sudah membagikan pengalamannya di grup. Dan kemudian kita Bapak Ibu sekali lagi ini menjadi alarm nih untuk Bapak Ibu pensiunan PNS dimanapun berada, untuk tetap hati-hati menerima telepon dari pihak manapun yang mengatasnamakan PT Taspen. Sebaiknya Bapak Ibu konfirmasi ke pihak Taspen daerah. Ya, ini bagusnya perlunya ketika untuk Bapak Ibu ya mengantongi atau memegang nomor dari Taspen daerah, entah itu salah satu pegawai di sana atau nomor resmi dari Taspen daerahnya, supaya ketika ada hal seperti ini bisa dikonfirmasi ke Taspen daerah. Bapak Ibu silakan di-share pengalamannya di kolom komentar. Apakah Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama? Untuk berbagi pengalaman supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi ke depan dan bisa kita antisipasi sama-sama. Bisa jadi Bapak Ibu dengan berbagi pengalaman seperti ini bermanfaat sekali untuk pensiunan yang lain karena sudah mengetahui hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.